Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, presbiter yang bertugas pada pagi ini mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu Transfigurasi. Pemberita firman pada ibadah Minggu pagi ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Marianus Tupesi. Melalui ibadah ini kita diajak untuk menghayati tema berjalan bersama Yesus. Umat Tuhan, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita.
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mazmur 23 ayatnya yang keempat menjadi nasbing kita pada hari ini berkata demikian. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang meneguhkan aku. Dan umat Tuhan, terimalah salam rasuli. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Juru Selamat kita, menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Kita akan masuk ke dalam pengakuan dosa. Umat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mengakui akan dosa-dosa kita. Ya Allah, yang Maha Pengasih, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang penuh penyesalan, mengakui segala dosa dan pelanggaran kami. Kami seringkali gagal mengikuti panggilan-Mu dan menolak tuntunan-Mu. Kami masih sering mengikuti panggilan-Mu dan kami masih sering ragu akan pimpinan-Mu, takut menghadapi tantangan yang seringkali mencari kenyamanan daripada taat kepada kehendak-Mu. Kami menyesal karena lebih memilih kekhawatiran daripada beriman teguh pada panggilan-Mu. Kami lebih terpaku pada ketidakpastian dan takut melangkah bersama-Mu. Kami mohon pengampunan-Mu. Ampunilah segala ketakutan kami yang tidak beralasan. Bersihkanlah hati kami dari segala keraguan dan bentuklah kami kembali menjadi umat yang hidup di dalam keyakinan akan janji-Mu. Ajarlah kami untuk percaya penuh pada panggilan-Mu dan mengikuti jalan-Mu tanpa keraguan. Bantu kami untuk hidup dalam iman dan keberanian sehingga senantiasa mengikuti-Mu. Kiranya Tuhan berkenan mendengarkan pengakuan kami ini.
Umat Tuhan yang terkasih, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam kitab surat Efesus pasal 1. Efesus pasal 1 ayat 7 dan 8 yang menyatakan, sebab di dalam Dia kita beroleh penebusan melalui darahnya, yaitu pengampunan atas pelanggaran menurut kekayaan anugerahnya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur pada Tuhan. Amin. Umat Tuhan, marilah kita berdiri. Bersama-sama kita akan mendengarkan perintah hidup baru sebagaimana tertulis dalam surat 1 Petrus pasal 1. 1 Petrus pasal 1 ayat 13 sampai dengan 15 yang menyatakan, sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan berharaplah sepenuhnya pada anugerah yang akan diberikan kepadamu pada saat Yesus Kristus menyatakan diri. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Umat Tuhan, kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari presbiter yang bertugas. Oh, Ibu Reva, oh ya. Enggak, Ibu Reva. Ibu Reva. Enggak, Ibu Reva. Nanti.
Silakan. Which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the Umat Tuhan, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Sebagai manusia yang tidak layak, kembali Engkau berkenan menyapa kami pada pagi hari ini, agar hidup dan kehidupan kami semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Untuk itu ya Bapa, biarlah Roh-Mu yang kudus kembali menguasai hati dan pikiran kami, sehingga ketika Engkau bersabda untuk kami pada pagi hari ini, ada kekuatan yang baru untuk kami bisa menata hati, pikiran dan kehidupan kami semakin hari semakin layak di hadapan-Mu. Amin. Umat Tuhan, marilah kita berdiri. Bersama-sama kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya.
Pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini diambil dari Injil Matius pasal 17 ayat 1 sampai dengan 8. Injil Matius 17 ayat 1 sampai dengan 8 yang menyatakan, 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya, dan bersama mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan jubahnya menjadi putih berkilauan. Tampaklah kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, sungguh baik kita berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Sementara ia berkata-kata, tiba-tiba awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah anakku yang terkasih, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia." Mendengar itu sujudlah murid-muridnya dan mereka sangat ketakutan. Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Ketika mereka menengadah, mereka tidak melihat seorang pun, kecuali Yesus seorang diri. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Sekalipun sebagai bangsa Indonesia saya cukup sedih atas survei yang mengatakan bahwa rata-rata IQ orang Indonesia itu adalah 78. Nggak tahu ini survei dari mana, tapi ini membuktikan bahwa IQ 78 itu memang tidak mumpuni untuk kita bisa bersaing dalam dunia kerja ataupun dunia pendidikan dan seterusnya. Tapi saya tidak hanya ingin mengatakan bahwa IQ 78 itu tidak baik ataupun tidak benar, bukan itu. Apapun IQ kita dalam kehidupan ini, kalau soal mengukur, soal menghitung, tentu kita pasti bisa. Apapun yang terjadi dalam kehidupan ini kita selalu mengukur. Maka kalau ada dalam pelajaran matematika, bagaimana kita mengukur panjang, lebar, luas, dan kalau kita bicara tentang volume juga berapa besar isinya dan seterusnya. Dan kita juga bagaimana manusia menghitung, mengukur ketinggian gunung yang paling tinggi. Nah, ada di sini rekan kita mungkin Pak Adolf pernah sampai Mount Everest, belum sampai Pak puncaknya, baru di tengah-tengahnya ada, atau apapun itu. Nah, segala sesuatu Bapak Ibu dan saudara-saudara, manusia mencoba untuk mengukur, baik itu kedalamannya, luasnya, isinya dan seterusnya. Kalaupun kita belajar fisika ataupun kimia, ada yang disebut juga dengan tahun cahaya. Bagaimana jarak bumi dengan bintang, itu ditulis berapa tahun cahaya. Manusia berusaha untuk mengukur segala sesuatunya dengan daya nalar dan daya pikir
yang kita miliki. Atau lebih jelasnya, segala sesuatu harus terukur. Kalau tidak akan pernah kita percaya, karena itu ada ukurannya, karena itu ada takarannya. Tapi bila kita membaca bacaan kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu dan saudara-saudara, bagaimana ketiga orang murid Yesus ini dibawa oleh Yesus ke sebuah gunung yang tinggi. Memang tidak diukur berapa ketinggiannya Bapak Ibu dalam Alkitab ini. Tapi kalau bahasa gunung yang tinggi, saya belum pernah ke Israel Bapak Ibu. Saya yang pernah ke Israel, gunung yang paling tinggi apa? Saya bertanya saja kepada Bapak Ibu. Yang pernah ke Israel, ke Gunung Sinai mungkin? Ya nggak usah lah, saya nggak tanya berapa tingginya, nggak, bukan itu yang bagi saya. Tapi dalam bacaan kita di ayat yang pertama ini Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita mendapati bahwa Yesus mengajak ketiga muridnya menaiki gunung yang tinggi. Ada penolakan Bapak Ibu? Ada penolakan tidak dalam ayat yang pertama? Tidak. Dan baru ayat yang kedua kita membaca. Di situ terjadi satu proses perubahan. Nah, di sini Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita dapat melihat bagaimana muridnya tidak menduga akan terjadi sesuatu di luar daya nalar mereka. Ini tidak terukur. Kita lihat apa yang terjadi Bapak Ibu di dalam ayatnya yang kedua. Kita lihat sama-sama, baik TB1 ataupun TB2. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Ini bukan sunlight ya, saya nggak bicara sabun sunlight. Tapi kita bisa lihat satu perubahan yang tidak bisa terukur dan tidak bisa ditangkap dengan daya nalar para muridnya. Mari kita lihat kejadian-kejadian berikutnya Bapak Ibu dalam bacaan ini. Muridnya melihat Yesus sedang berdialog dengan Musa dan Elia. Dalam konteks keyahudian Bapak Ibu dan saudara-saudara, Musa dan Elia adalah tokoh, sosok satu. Mereka tidak ada kuburannya. Kita tahu Musa mati di Gunung Nebo, ya kan? Itu pelajaran kita di sekolah minggu. Dan kita tahu bahwa Elia itu langsung naik ke sorga. Kalau Bapak Ibu membaca Sabda Guna Dharma pada hari ini, bahwa itu batas satu tentang hukum Taurat dan satu tentang kenabian. Tapi saya mau melihat dari sosok dari sudut yang berbeda Bapak Ibu. Bahwa kedua sosok ini dalam konteks pemahaman keyahudian, bahwa mereka langsung naik ke sorga. Jadi bisa kita bayangkan Bapak Ibu dan saudara-saudara, apa yang terjadi di atas puncak gunung itu ketika terjadi satu perubahan dalam sosok Yesus ini. Wajahnya bersinar, jubahnya putih seperti terang yang tidak terukur terangnya. Jadi dalam hal ini juga kita dapat melihat bagaimana mereka melihat sosok-sosok yang dari sorga. Suasana ini membuat para murid merasa nyaman. Suasana ini membuat para murid merasa damai. Maka ketika Petrus mengatakan, Tuhan, dalam TB1 jauh lebih bagus Bapak Ibu bahasanya. Sebab yang pegang TB1, saya akan membacakan ayat 4 ini. Kata Petrus kepada Yesus, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini.
betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Suasana sorgawi itu membuat mereka merasa nyaman dan betah. Baru kita lihat juga bagaimana pernyataan Petrus, Tuhan, jika engkau mau, biarlah aku dirikan di sini 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Petrus tidak menghendaki suasana ini segera berlalu. Ini logika sederhana. Mereka ingin berlama-lama bersama dengan suasana yang seperti itu. Baru ayat yang kelima, Bapak Ibu, kalau kita baca dalam konteks pemahaman keyahudian juga, Allah selalu bersuara lewat awan. Dan kalau di sini dikatakan dalam ayat yang kelima, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Jadi kita bisa melihat, Bapak Ibu, akan situasi yang tiba-tiba mengubah kondisi psikis para murid. Maka ayat yang ke-6, mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya. Jadi kita bisa membayangkan, Bapak Ibu dan saudara-saudara, apa yang terjadi. Bahwa mereka baru sadar siapa sosok Yesus ini yang selama ini mereka kenal, yang selama ini dianggap sebagai ya tokoh pembebas lah, manusia biasa. Tapi ketika ayat yang kelima, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Ini membuat mereka takjub. Ini membuat mereka terkejut. Dan sekaligus mereka bersimpuh sebagai tanda hormat. Ayat yang ke-7, Bapak Ibu kita lihat. Berdirilah, jangan takut. Dan apa yang terjadi setelah itu? Ketika mereka mengangkat muka mereka, Yesus hanya berdiri seorang diri. Dalam konteks ini, Bapak Ibu dan saudara-saudara, mari kita lihat pesan yang disampaikan oleh penulis kitab Injil Matius kepada para pendengarnya pada masa itu. Jangan ragukan Yesus ini. Dia adalah Mesias, dia adalah Tuhan yang kalian nantikan. Maka bahasa yang muncul, dengarkanlah dia. Bapak Ibu dan saudara-saudara, mendengar perintah Tuhan, mendengar ajakan Tuhan, bukan persoalan mudah untuk kita. Karena kita punya alat ukur. Masing-masing punya alat ukur dalam kehidupan ini. Kita tidak mau dikatakan tuli kan? Ada yang mau dikatakan tuli di tempat ini? Sekalipun sudah lansia, kita tetap aja mau dikatakan masih hebat kok pendengaran saya. Tapi kenapa kita pura-pura budak dan tidak mau tahu ketika Tuhan bersabda, ketika Tuhan berfirman? Saya bertanya dulu kepada Bapak Ibu, kenapa? Apa yang terjadi? Tidak percaya, setengah percaya, atau tidak percaya sama sekali? Yang mana kategori kita? Karena kita masing-masing punya alat ukur. Keterbatasan cara berpikir kita, apapun IQ kita, berapapun jumlahnya, pasti kita punya ukuran. Peristiwa transfigurasi yang kita ingat rayakan pada hari ini, wajah Yesus, pakaian yang dipergunakan sebagai bentuk bahwa dia adalah Tuhan,
Masih kita punya ukuran Bapak Ibu untuk itu. Bandingkan dengan para murid. Muridnya tidak pernah berpikir apa yang akan terjadi di puncak gunung sana. Tapi Yesus katakan, berangkat, berangkat. Ikut, ikut. Bapak Ibu lihat siapa yang pegang gadget sekarang? Kidung Jemaat 370. Coba Bapak Ibu sebentar aja lihat. Kidung Jemaat 370 yang bawa gadget. Kalau saya tanya Kidung Jemaat sudah pasti nggak bawa. Membawa gadget aja. Kidung Jemaat 370. Referennya aja deh, referennya. Bisa nggak referennya? Nggak apa-apa sih, Abraham mendadak begini nggak apa-apa. Coba referennya saja. Kidung Jemaat 3. Benar nggak lagu ini? Benar tidak lagu ini? Saya bertanya aja, Bapak Ibu jawab aja, benar nggak lagu ini? Benar apanya? Benar tidak? Ya Bu? Nggak apa-apa, silakan Bu. Kalau tidak mau didengar, tidak benar lagu itu sudah pasti. Loh, ini saya mau tanya. Kalau lagu itu benar, kenapa tidak mau ngikutin? Ini kan logika sederhana. Kalau lagu itu tidak benar, ya nggak apa-apa, kita memang tidak mau ikut kan. Nah pertanyaannya, kenapa kita masih ragu untuk itu? Karena kita punya ukuran Bapak Ibu. Dalam konteks ini. Kalau lagu Kidung Jemaat 370 itu salah, jangan ikutin. Tapi kalau Kidung Jemaat 370 itu adalah benar, kenapa kita masih ragu dan bertanya dan berpikir? Tidak mudah sekali lagi Bapak Ibu dalam konteks ini. Tapi apa yang terjadi? Apakah Yesus membawa ketiga muridnya itu kepada sesuatu yang kelam? Saya bertanya dulu kepada Bapak Ibu. Apakah Yesus membawa ketiga muridnya untuk menjadi susah? Saya bertanya dulu kepada Bapak Ibu. Naik gunung secara sederhana adalah sebuah tantangan bagi mereka yang suka mendaki gunung. Tidak mudah. Kelihatannya jauh tuh hijau bagus. Oh kapan sampai ke sana? Kapan pun kalau nggak latihan betul nggak bisa sampai sana. Dia membutuhkan tenaga ekstra. Dia membutuhkan latihan. Dalam konteks ini Bapak Ibu, menanjak itu membutuhkan tenaga. Mungkin para muridnya ngomel pada hari itu. Mungkin tidak dijelaskan aja di Alkitab kan. Mungkin ngomel, mungkin menggerutu, ngapain sih ke atas sana. Tapi di situ Tuhan ingin menunjukkan kuasanya. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara, kalau Yesus mengatakan ikutlah aku, bukan berarti tanpa tantangan. Itu catatan dulu untuk kita. Tapi di balik semua tantangan itu, pada akhirnya kita akan menemukan apa yang disebut dengan suasana yang sangat berbeda. Bandingkan dengan para murid. Kita percaya adanya Tuhan Bapak Ibu?
Kita percaya adanya Tuhan? Bagus. Jangan sampai kita tidak percaya. Kapan kita percaya Bapak Ibu? Kapan kita percaya? Ada yang mengatakan setiap saat. Betul? 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 Enggak. Ini pertanyaan sederhana. Betul kita percaya setiap saat? Sekali lagi Bapak Ibu, kita punya tolok ukur. Kita punya ukuran untuk percaya dengan Tuhan. Para murid, Bapak Ibu baca ayat yang pertama baik-baik. Baca pelan saja. Menanjak, mendaki. Ayat kedua langsung sesuatu terjadi. Baru kita lihat ketakjuban pada ayat berikutnya. Jadi ketika Tuhan mengatakan, kasihilah, ampunilah dengan seluruh perintahnya. Kenapa kita pura-pura budak Bapak Ibu? Jangan takut. Kalau kekhawatiran masih panjang, kalau ketakutan masih melanda, itu masih dipertanyakan keyakinan kita kepada Tuhan dalam konteks ini. Jadi peristiwa transfigurasi pada hari ini Bapak Ibu yang kita ingat rayakan, itu membuktikan Yesus Kristus adalah benar-benar Tuhan. Maka bahasa dalam ayat yang kelima, dengarkanlah Dia. Siapa yang mau kita dengar lagi Bapak Ibu? Dalam kehidupan ini. Karena Dia menjamin segala sesuatunya. Apa yang kita cari Bapak Ibu? Bukankah suasana sorgawi? Bukankah ketentraman, kenyamanan, kedamaian itu terjadi? Bandingkan dengan bahasa Petrus. Akan kudirikan 3 kemah. 1 untuk Musa, 1 untuk engkau, dan 1 untuk Elia. Betapa damainya hidup bersama dengan Tuhan. Betapa damainya hidup bersama dengan Kristus Yesus. Kita lihat ini Bapak Ibu. Jadi kembali kita ditantang pada hari ini. Boleh kita punya ukuran. Boleh kita jago matematika untuk menghitung, mengukur, dan sebagainya. Jangan ukur kehebatan dan kekuatan Tuhan dengan ukuran kita. Tidak akan pernah sampai kita Bapak Ibu. Apakah Tuhan setara dengan kita? Saya bertanya dulu dengan Bapak Ibu. Tuhan setara dengan kita? Kenapa kita tidak mempercayakan itu kepada Dia? Sekali lagi Bapak Ibu dan saudara-saudara. Mengaku percaya, mengimani Kristus Yesus dalam keseharian ini membutuhkan keberanian. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Kata-kata yang sering muncul kalau kita sedang dalam penderitaan. Apa kata-kata yang sering muncul? Atau kita sedang menjenguk sahabat, saudara, orang tua, ataupun kakak ataupun adik yang terbaring sakit. Kondisinya kritis. Apa yang biasanya muncul dalam kata-kata kita? Ya? Apa Bu? Kasihan. Cuman itu kasihan. Oh, oke. Serahkanlah pada Tuhan. Oh semuanya serahkan aja.
Tapi sebelumnya nggak usah serahkan dulu, serahkan aja sekarang gitu kan gitu. Bahasa yang sering muncul Bapak Ibu. Tuhan tidak memberi cobaan ini melebihi apa? Kekuatan kita. Begitu bahasanya kan? Jadi jangan ukur kekuatan Tuhan dalam menilai manusia. Keengganan kita untuk melakukan itu, baru kita mengatakan kami bukan malaikat, kami hanya manusia biasa. Tapi kalau sedang kepepet, Tuhan, begitu, tidak melebihi kekuatan kami. Tuhan sudah tahu kapasitas kita Bapak Ibu. Makanya dikatakan dalam ayat 5, dengarkanlah dia. Nggak mungkin Tuhan tidak tahu kapasitas kita. Tidak mungkin Tuhan tidak tahu kemampuan kita untuk mendengar, untuk melakukan perintah dia, ya kan? Jangan kalau sudah susah, Tuhan tidak melebihi kemampuan kami kalau memberikan cobaan lah, apalah bentuknya. Tapi sebenarnya Tuhan tahu persis kemampuan kita. Cuman kita yang tidak mau Bapak Ibu. Cuma kita yang enggan untuk melakukan perintahnya. Di balik bahasa-bahasa klise dan kamuflase. Kami bukan malaikat, kami hanya manusia biasa. Kami adalah manusia yang berdosa. Padahal kita malas untuk melakukan perintah Allah. Apakah Tuhan tidak tahu kapasitas dan kemampuan kita? Tuhan sangat tahu Bapak Ibu. Mari kita lihat ini. Peristiwa transfigurasi pada hari ini membuktikan Yesus adalah benar-benar Tuhan. Dengarkanlah dia. Jadi dalam hal yang seperti ini, semangat, kekuatan, kemampuan, keinginan yang besar untuk melakukan kehendak Tuhan selalu pasti bisa. Kenapa bahasa selalu pasti bisa Bapak Ibu? Karena Tuhan sudah mengukur kita. Dengan apa? Ukuran Tuhan, bukan dengan ukuran kita yang terbatas ini. Tidak mungkin Tuhan melakukan, memerintahkan apa yang diperintahkan tidak mampu melakukan sesuatu. Tidak mungkin Bapak Ibu. Bahasa yang kita selalu bangun apa? Tuhan selalu apa? Enggak, Tuhan selalu baik kan? Bapak Ibu sambil meremelek kalau nyanyi Tuhan selalu baik itu meremelek. Coba jangan lagu-lagu cari Tuhan selalu baik. Meremelek. Oh iya, Bapak Ibu bisa lihat. Kayaknya betul gitu loh. Nah kalau kita melihat Tuhan itu baik, Tuhan itu maha kuasa, berarti dia tahu persis kapasitas kita. Untuk apa? Untuk kita bisa melakukan kehendak Tuhan. Dalam konteks ini Bapak Ibu. Sekali lagi, saya tidak bicara tentang intelektual yang hebat atau dengan ukuran berapapun, bukan itu. Tapi paling tidak, Tuhan menciptakan kita menurut cara Tuhan. Berarti juga Tuhan sedang membekali kita untuk kita bisa melakukan kehendak dan perintahnya. Kalau itu kita lakukan, maka suasana surgawi yang kita dambakan, suasana surgawi yang kita rindukan, dia akan muncul dengan sendirinya. Dia akan hadir dengan sendirinya Bapak Ibu. Tapi pertanyaannya, dengarkan dia, ikut dia. Jangan tanya lagi, Tuhan nanti saya dapat apa? Saya nanti bagaimana? Ketika pertanyaan ini muncul, karena kita punya ukuran. Makanya di sini ayat yang kelima, Bapak Ibu lihat, dengarkan dia, jangan bantah dia. Ada di situ? Enggak ada, cukup dengan satu kalimat perintah, dengarkan dia. Amin.
Tuhan, marilah kita berdiri. Bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, saat ini kami datang dengan seluruh keberadaan kami. Kami harus mengakui bahwa dalam benak hati dan pikiran kami masih banyak keraguan kami untuk mempertaruhkan segala sesuatu kehidupan ini kepada Tuhan Sang Pemilik kehidupan. Dan jika Engkau bersabda untuk kami pada pagi hari ini, biarlah kembali keimanan kami bertumbuh untuk memahami dan memaknai siapa Tuhan yang telah menciptakan kami, yang telah menghadirkan kami, dan yang masih memberikan nafas kehidupan untuk kami sampai dengan detik ini. Tuhan, kepadamu kami memohon, meminta pengampunan-Mu. Ketika begitu banyak keraguan yang menguasai hati dan pikiran kami tentang perintah-Mu, tentang kuasa-Mu, biar dalam pengampunan-Mu saat ini kembali kami dimampukan untuk kami bisa menata hati dan pikiran kami, dalam kami meniti kehidupan kami ke depan ini bersama dengan orang-orang yang kami cintai, baik kami sebagai pribadi, teman dan sahabat, keluarga kami, anak-anak kami, menantu kami, orang tua kami, cucu kami. Biarlah Tuhan menuntun kami dengan cara-Mu, agar hidup dan kehidupan kami benar-benar diberkati oleh Tuhan, dan suasana surgawi senantiasa hadir dalam ruang hidup kami hari lepas hari, sehingga kami merasakan ada Tuhan yang mendampingi, ada Tuhan yang menjaga, ada Tuhan yang menuntun, ada Tuhan yang memandu. Bapa Surgawi, pada saat ini kembali lagi hamba-Mu datang memohon dan meminta, biarlah kiranya perkenanan-Mu, pengampunan-Mu, dan belas kasihan dan kemurahan-Mu Tuhan berikan kepada hamba-Mu ini. Ketika hamba-Mu datang memohon, menghaturkan harap dan pinta untuk keberadaan gereja-gereja Tuhan yang ada di Indonesia. Ya juga Tuhan kiranya berkenan memberikan kekuatan kepada kami sebagai warga Kristiani, dalam kami memberikan yang terbaik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Begitu banyak tantangan yang kami hadapi di kehidupan berbangsa dan bernegara, Tuhan. Biarlah kami sebagai warga Kristiani mampu memberikan citra yang terbaik dalam kehidupan bersama kami dengan masyarakat, dalam kami membangun bangsa ini, apapun bidang keahlian kami, apapun juga latar belakang pendidikan kami. Tuhan kiranya memampukan kami untuk kami bisa memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara ini. Kepadamu Tuhan kembali lagi hamba-Mu datang memohon dan meminta. Tuhan kiranya berkenan memberikan kekuatan kepada kami sebagai warga GPIB, dalam kami memberikan yang terbaik dalam kehidupan bersama kami secara sinodal, dalam kami membangun kekuatan yang baru untuk Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Begitu banyak kami lebih mementingkan diri kami sendiri, Tuhan, tanpa kami mau melihat perjalanan GPIB ke depan sebagai sebuah gereja yang Tuhan sudah hadirkan di persada tercinta ini. Untuk itu ya Bapa, biar juga Tuhan memberikan kearifan dan hikmat kepada fungsionaris majelis sinode,
Tuhan memberikan kearifan dan hikmat kepada kami sebagai pendeta, diaken, dan penatua, pengurus-pengurus pelkat panitia dan komisi yang ada, departemen yang ada, BPPG, BPPJ, dan seluruh pegawai dalam jajaran Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Tuhan kiranya memampukan kami untuk kami bersinergi satu dengan yang lainnya, sehingga kami mampu membangun GPIB yang jauh lebih baik, jauh lebih diberkati, dan jauh lebih kuat dalam memberikan yang terbaik bagi kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Kami akan melaksanakan persidangan sinode tahunan di Salatiga. Biarlah juga Tuhan memberkati panitia yang dibentuk, dan Tuhan memberikan kekuatan kepada kami yang diutus untuk memberikan kontribusi yang terbaik bagi perjalanan GPIB ke depan ini. Hamba-Mu menyerahkan juga perjalanan kami sebagai persekutuan di GPIB Jemaat Surya Kasih Jakarta. Biarlah kiranya juga Tuhan mengikat kami dengan kasih dan cinta-Mu, agar persaudaraan kami, persekutuan kami, benar-benar dilandasi dengan ketulusan, untuk kami bisa membangun kekuatan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dalam gerak langkah pelayanan, kesaksian, dan persekutuan kami. Dan juga rumah Tuhan, di mana kami berjumpa dengan Engkau pada hari ini di tempat ini, juga Tuhan mampukan kami untuk kami bisa merawat rumah pemberian Tuhan ini dengan baik dan benar, dengan sumbangsi pemikiran kami, sumbangsi tenaga kami, sumbangsi materi kami, dan sumbangsi doa kami. Biar juga Tuhan mau wujud nyatakan ini dalam perjalanan persekutuan kami ke depan. Dan jika pada saat ini kami sedang membangun ruang pelkat pelayanan anak Bapa, Tuhan memberkati para tukang yang Tuhan sudah utus untuk membangun tempat ini, dan juga Tuhan memberkati kami semua sebagai warga jemaat untuk kami bisa berkontribusi agar proses pembangunan ini bisa berjalan yang di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan, dan kami sudah melakukan kehendak Tuhan bahwa kami membangun generasi-generasi yang taat dan setia kepada Tuhan untuk masa depan. Bapa Surgawi, dalam kebersamaan kami pada pagi hari ini, kembali lagi hamba-Mu datang memohon dan meminta jamahan tangan cinta kasih Tuhan untuk orang-orang yang kami cintai yang merindukan kekuatan pemulihan dan kesembuhan. Bagi Ibu Emi Lodu, Ibu Foni Puspita Agung, Ibu Sumini Suyono, Ibu Sar Cepati, Ibu Siahaya, Ibu Francin Jokom, Saudara Richard Rubana, Ibu Sembiring, Bapak Rosso Setiono, Ibu F. Dehan, Ibu Legiati Wewiling, Ibu Femi Oroh, Saudara Christian Puja Kalbuadi, Ibu Siti Aminah, Saudari Dian Pangaribuan, Ibu Hanna Petrov, Ibu Weni Lawansuka, Bapak Jori Juku, Saudari Riri Tarigan, Ibu Jokom Punu, Ibu Teresia Maria Sutami, Ibu Asni Siombing, Ibu Indri Karundeng, Ibu Sieni Tampi, Ibu Imah Penda, Ibu Sumi Sehertian, dan juga Bapak Sugianto warga RT 004. Biar juga Tuhan menjamah mereka, menyentuh mereka dengan kasih dan cinta-Mu. Obat-obatan yang diberikan para medis Tuhan berkati kiranya. Sentuhan kasih sayang yang tulus dari suami, istri, anak-anak, menantu, dan cucu, dan orang tua, biar itu juga menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Para medis Tuhan berkati agar mampu mendiagnosa segala sesuatunya dengan baik dan benar. Hamba-Mu menyerahkan Tuhan pergumulan harapan dari orang-orang yang kami cintai ini ke dalam tangan kasih dan cinta-Mu. Dan pada saat ini juga ya Bapa, kembali hamba-Mu bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan, Sang Pemilik kehidupan, yang telah memberkati perjalanan perkawinan keluarga Bapak Yohanes Lamba Pasolong dan keluarga Bapak Andri S. Harsanto. Terima kasih Tuhan untuk pertambahan 1 tahun usia perkawinan mereka tepat pada hari ini. Biarlah juga mereka boleh memaknai, mereka boleh memahami dalam perenungan yang dalam bahwa hanya Tuhanlah yang telah menopang menuntun mereka dengan seluruh pergumulan, tantangan, dan juga seluruh sukacita yang mereka rasakan bersama. Itu semua karena Tuhan. Berkati keluarga ini ya Bapa, dalam mereka menata kehidupan bersama dengan anak-anak kekasih. Biarlah juga Tuhan menyertai, menuntun mereka, sehingga usia perkawinan yang Tuhan genapkan bertambah 1 tahun pada hari ini
mereka boleh nikmati dalam kebersamaan dan juga dengan penuh sukacita. Hamba-Mu menyerahkan Tuhan akan kehidupan bangsa dan negara kami. Berkati Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden, berkati jajaran kementerian, berkati wakil-wakil rakyat, sehingga kami boleh bersatu padu dalam kami membangun kehidupan dan juga mereka dimampukan oleh Tuhan untuk mengelola bangsa dan negara ini dengan baik dan benar. Kami menyerahkan juga Bapak Surgawi, warga jemaat kami yang berusia lanjut. Biarlah juga Tuhan menyertai mereka di masa tua mereka, sehingga mereka memperoleh kearifan dan hikmat dalam pengalaman kehidupan hari lepas hari, seiring bertambahnya satu kehidupan ini, sehingga mereka dapat menjadi teladan bagi generasi anak cucu di jemaat kami GPIB Jemaat Surya Kasih. Bapak Surgawi, kami akan melangkah di minggu kerja kami ke depan ini ketika Tuhan masih berkenan memberikan kami kehidupan. Biarlah tuntunan-Mu, penyertaan-Mu menyertai perjalanan kami dalam karya dan kerja kami dalam proses belajar mengajar kami, sehingga kami dapat bekerja dengan baik dan benar. Kami boleh menempuh pendidikan kami dengan baik dan benar, yang di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Kami menyerahkan Tuhan akan perjalanan kami dalam kepanitiaan kami, dalam tim kerja kami, baik itu tim kerja penulisan sejarah GPIB Jemaat Surya Kasih, ataupun juga tim kerja pembangunan ruang IMPA dan pengecatan gedung gereja. Hamba-Mu mempertaruhkan mereka Tuhan ke dalam tangan kasih dan cinta-Mu. Mampukan mereka, sehingga mereka memperoleh kemampuan daripada Tuhan untuk memberikan yang terbaik dalam perjalanan kami sebagai jemaat GPIB Surya Kasih ke depan ini. Tuhan, kami menyerahkan orang-orang yang kami cintai yang tidak bersama-sama dengan kami. Anak-anak kami, cucu kami, orang tua kami, suami kami, istri kami, dan sahabat kami. Biarlah juga Tuhan kiranya beserta dengan mereka. Sekalipun jarak dan waktu memisahkan kami, tapi kami mempercayai ada Tuhan yang memandu, ada Tuhan yang menuntun. Hamba-Mu menyerahkan mereka Tuhan ke dalam tangan kasih dan cinta-Mu. Berkati kami semua Tuhan, dalam jerih-lelah pelayanan kami menurut cara Tuhan. Kami hanya menjalani tugas dan tanggung jawab kami, baik kami sebagai tim multimedia, baik kami sebagai tim akustik. Biarlah kasih dan cinta-Mu mewarnai kami, sehingga kami mampu melayani dengan penuh ketulusan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami ada di sorga, dikuduskan kiranya nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya. Ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kesaksian pujian dari presbiter yang bertugas.
Tuhan, marilah kita membawa persembahan sebagai tanda syukur atas kuasa-Nya yang menganugerahkan kepada kita keselamatan dan hidup baru. Kita membawa persembahan dengan mengingat firman Tuhan dari kitab Maleakhi pasal 3 ayat 10 yang menyatakan, "Bawalah seluruh persepuluhanmu itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di baitku. Ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan." Tuhan Yesus memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita menyanyi dari Gita Bakti 77 bait 1 dan 2.
Umat Tuhan, mari berdiri. Kita menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Pengasih, kami datang di hadapan-Mu, menghantarkan syukur hati kami atas segala kasih karunia-Mu yang tak terhingga. Kiranya Tuhan memberkati persembahan ini agar dapat digunakan dengan bijaksana untuk mendukung pelayanan dan kesaksian melalui gereja-Mu. Amin. Umat Tuhan dipersilakan duduk. Warta jemaat, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jemaat yang hadir dalam ibadah minggu pukul 9 pagi ada 202 jemaat. Mohon perhatian untuk beberapa informasi pada warta jemaat Minggu 2 Maret 2025. Kegiatan Komisi Diakonia. Komisi Diakonia sedang melaksanakan kegiatan untuk membantu orang-orang yang membutuhkan bantuan. Mohon partisipasi jemaat GPIB Suryakasih dan jemaat dapat menyumbangkan barang layak pakai seperti baju anak-anak, remaja, dewasa, sepatu, dan tas sekolah yang ditempatkan dalam kotak kasih dekat pintu masuk gereja setiap hari Minggu untuk disumbangkan kepada kepanti asuhan. Berikutnya, imbauan tempat parkir. Mohon menjadi perhatian warga jemaat GPIB Suryakasih bagi yang mengendarai kendaraan untuk datang beribadah di setiap hari Minggu, baik roda 2 dan roda 4, agar dapat memarkirkan kendaraan secara rapi dan teratur di tempat yang telah ditentukan, yaitu halaman parkir Kemenak, dan tidak diperkenankan memarkir kendaraan di depan pintu gerbang PT HCT. Demikian informasi disampaikan. Berikutnya pemberitahuan. Warga jemaat GPIB Suryakasih mengucapkan terima kasih kepada Tuhan yang telah memampukan Bapak Wargimin dan Bapak Frans yang telah mengakhiri masa kerja sebagai petugas keamanan di GPIB Suryakasih terhitung pada tanggal 31 Desember 2024 dan terhitung tanggal 7 Februari 2025, GPIB Suryakasih mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada dua petugas keamanan yang akan membantu menjaga keamanan GPIB Suryakasih, yaitu Bapak Hasimu dan Bapak Yulianto. Demikian untuk dapat diketahui bersama. Berikutnya pengadaan ruang IHMPA. Disampaikan kepada warga jemaat, saat ini sedang berlangsung pembangunan pengadaan ruang IHMPA di lantai 2. Mohon maaf untuk ketidaknyamanannya. Terima kasih. Berikutnya rapat majelis pekerja lengkap. Diberitahukan kepada jemaat bahwa Pendeta Marianus Tupesi akan mengikuti sidang wilayah 8 PGIW DKI Jakarta dan tata kerja PGIW DKI Jakarta yang akan dilaksanakan pada hari Senin sampai Selasa tanggal 3 sampai 4 Maret 2025 bertempat di Ole Suites Hotel and Cottage kawasan Dermawan Park, Jalan Raya Magelang, Sentul Selatan, Bogor. Demikian untuk diketahui jemaat. Berikutnya sidang Majelis Jemaat TW3 yang akan dilaksanakan pada hari Jumat 7 Maret 2025 pada pukul 19.30 bertempat di GPIB Suryakasih. Berikutnya rapat PHMJ yang akan dilaksanakan pada hari Selasa 4 Maret 2025 bertempat di GPIB Suryakasih pada pukul 20.30 sesudah persiapan. Berikutnya kegiatan diakonia yang akan dilakukan pada hari Sabtu 8 Maret 2025 pukul 10 pagi bertempat di GPIB Suryakasih.
Berikutnya penjualan makanan dan minuman. Dalam rangka acara retret, Pelkat PKLU bekerjasama dengan Komisi PEK akan mengadakan usaha dana berupa penjualan makanan dan minuman dingin mulai tanggal 2 Maret setelah ibadah Minggu pagi jam 9. Diharapkan partisipasi jemaat. Terima kasih. Berikutnya ulang tahun. Presbiter dan jemaat GPB Surya Kasih bertugas mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan perkawinan bagi warga jemaat yang berbahagia pada periode Minggu 2 Maret 2025 sampai dengan Sabtu 8 Maret 2025. Berikutnya warta keuangan. Jemaat dapat melihat pada warta keuangan mulai halaman 12. Apabila ada kesalahan dalam pencatatan nama persembahan yang diberikan, mohon jemaat menginformasikan kepada kantor sekretariat atau pemegang kas setiap hari dan jam kerja, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Untuk informasi terkait peribadahan, pelayanan, kegiatan, dan keuangan GPB Surya Kasih DKI Jakarta, selengkapnya dapat dilihat dalam warta jemaat yang telah di-share, dibagikan di WhatsApp group di masing-masing sektor pelayanan. Demikian warta jemaat, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Umat Tuhan, marilah kita berdiri. Dan dengarlah amanat pengutusan. Pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah didengar. Hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.